Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ladoni. Saya dari Hukum dengan nomor induk mahasiswa 211741018153535. Di sini saya akan menyampaikan presentasi ulangan akhir semester Kewirausahaan 2 dengan materi Sistem Ekonomi Mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri, diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku atau kemampuan dan kebutuhan konsumen. Dan berikut menurut para ahli, yaitu antaranya Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ekonomi mikro atau teori harga menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Berikut teori ekonomi mikro, antara lain yaitu mazhab ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, struktur pasar. Ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Berikut materi sistem ekonomi liberal dan sosialis. Definisi sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. 1. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. 2. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. 3. Campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. 4. Modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. 5. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Kebaikan sistem ekonomi liberal. Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Keburukan sistem ekonomi liberal. Kebebasan berusaha
menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, menimbulkan penindasan eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Semua perusahaan memiliki negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 5. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan peraturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangan sistem ekonomi sosialis mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Selanjutnya, materi sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yaitu antaranya zakat, lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat. Harga mengalir tidak menumpuk menuju aktivitas investasi daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi. Tujuan pengendalian lebih dari tujuan sosial. Zakat lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian atau riba. Judi lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor real dalam rangka meningkatkan agregat supply. Sebuah sistem perekonomian sunatullah yang mendorong adanya aliran investasi atau zakat secara optimal, anti riba, yang bersifat produktif yaitu anti judi. Definisi Bank Islam. Aspek makro sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal, zakat dan anti riba yang bersifat produktif atau anti judi. Aspek mikro dijalankan suatu nilai etika moral dan prinsip Islam. Dan selanjutnya materi sistem ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu menitikberatkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Dan teori ekonomi makro yaitu mazhab ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, mengkaji fenomena perekonomian secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan perekonomian makro yaitu produk nasional yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Kesempatan kerja yang besar dan tingkat pengangguran yang rendah. Stabilitas harga dalam pasar
bebas, keseimbangan neraca pembayaran, dan stabilitas nilai kurs valuta asing. Inflasi dan kebijakan fiskal. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Hiperinflasi, inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. Inflasi terikat permintaan, inflasi desakan biaya, inflasi yang diimpor. Kebijakan fiskal, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara manipulasi anggaran pendapat dan belanja negara. Artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Fungsi kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Tujuan kebijakan fiskal mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan distribusian dan pemerataan pendapatan, mencegah pengangguran, dan menstabilkan harga. Bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi? Berdasarkan penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Hukum yang terwujud peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman, rambu-rambu, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan. Terima kasih. Presentasi ulangan akhir semester kewirausahaan 2 yang saya sampaikan. Apabila saya salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah dipandang